Halo, selamat pagi teman-teman. Seperti biasa, pagi-pagi tuh kalau bangun tidur, dulu saya biasanya langsung pegang saksofon, langsung ngulik lagu, langsung latihan nada panjang, tiup dengan sangat kuat gitu ya. Karena otak masih fresh, badan masih seger, saya pergunakan dengan semaksimal mungkin untuk latihan saksofon. Nah, pagi ini saya bangun tidur di hotel karena saya lagi di Jogja, mau konser Dewa 19 dengan formasi 4 vokalis dan 2 drummer. Lalu saya kepikiran, aduh mau bikin apa ya? Biasanya kalau di rumah tuh latihan saksofon, tapi ini nggak bisa latihan karena di hotel berisik. Jadi saya pengen bikin video lagi, dan ini kita akan membahas band Living Legend ini dari segi marketing ya. Mungkin kalau kemarin kita sudah bahas secara musikalnya, secara lagu-lagunya dan sebagainya. Sekarang kita lihat dari sisi marketingnya Dewa 19. Kenapa Dewa 19 masih bisa eksis? Ya, yang pertama kalau aku lihat ya, ini dari sosok Mas Ahmad Dhani. Beliau adalah sosok yang sangat kontroversial ya. Mungkin kemarin kita pernah lihat beliau berkecimpung di dunia politik ya. Lalu uh, lumayan terkenal, lumayan booming di sepak terjangnya di politik karena banyak artis-artis yang berpolitik masuk ke anggota DPR gitu ya. Tetapi tidak booming. Kalau ini booming banget, heboh gitu ya Mas Dani masuk ke dalam dunia politik. Itu yang pertama, secara tidak langsung beliau mempopulerkan atau masih mempopulerkan, masih menggaungkan nama Dewa 19. Karena Dewa 19 itu identik dengan Mas Ahmad Dhani. Jadi sangat identik sehingga apapun yang dilakukan Mas Dhani orang pasti ingat Dewa 19. Ya, itu yang pertama. Lalu yang kedua, Mas Andra Ramadan. Nah, Mas Andra ini meskipun dia salah satu founder dan anggota dari Dewa 19, dia juga aktif berkarya di bandnya yaitu Andra and the Backbone. Andra and the Backbone itu aktif banget berkarya dan juga aktif manggung ya, aktif manggung kesana kemari dan punya masa juga di mana Andra Ramadan adalah Dewa 19. Dia juga punya image Dewa 19. Jadi nggak bisa dicopot tuh Mas Andra dari Andra and the Backbone dan juga dari Dewa 19. Itu sudah lengket. Nah, dan juga Mas Andra itu aktif di sosial media di mana beliau juga endorser Yamaha ya, endorser efek gitar Line 6. Dan dari segi itu pun ketika dia posting gitar, ketika dia posting permainan, ketika dia posting efek gitarnya ataupun apapun yang dia posting, dia punya masa tersendiri ya, sehingga dia juga masih membawa nama Dewa 19. Itu kenapa sampai sekarang Dewa 19 itu masih kuat banget fanbase-nya, masih kuat banget apa ya, eksistensinya gitu ya, karena memang dua personel ini, dua founder ini luar biasa apanya ya, self brandingnya ya, branding dirinya tuh sangat kuat. Jadi biar bagaimanapun apapun yang mereka lakukan pasti nama Dewa 19 itu nempel. Nah, ini penting buat kita sebagai seorang musisi ya. eh Branding diri kita itu jangan sampai lupa. Jangan sampai lepas. Mau teman-teman main musik sama siapapun gitu ya, branding, self branding itu tetap harus kita lakukan karena someday kita misalnya mau jualan produk kah atau kita mau bikin merchandise kah, itu akan lebih mudah untuk barangnya laku. Begitu juga dengan Dewa 19. Nah, sekarang Dewa 19 dia bikin merchandise baju ya, kaos dengan gambar album, cover album, terus dengan tulisan-tulisan khas Dewa gitu ya. Lalu apa, gambarnya yang unik-unik, tapi dia gandengan sama satu branding satu baju yang sudah bermerek ya, yang branded, merek lokal namanya Pro Shop ya. Dua brand ini tuh gila. Dewa 19 itu brandnya gila, Pro Shop ini brandnya gila. Pro Shop berdiri tahun 96 dan itu saya sudah tahu dari tahun 2003 2004. Saya tahu merek Pro Shop itu karena booming di anak-anak sekolah SMP itu tahun 2003 2004, baju-baju distro tuh booming.
dan ternyata mereka sudah berdiri dari tahun 1996. Nah, dua brand edan ini sudah memiliki asam garam di dunia musik, di dunia industri seni, lalu di dunia industri baju, di dunia industri clothing gitu ya, pro shop ini, sehingga mereka punya market masing-masing, punya pelanggan masing-masing, sehingga dua-duanya saling menguntungkan. Pro shop bisa jualan baju Dewa ke fanbase-nya Dewa, ya, sehingga fanbase-nya Dewa beli baju dari Pro Shop yang bahannya kualitasnya bagus, printingnya bagus, gambarnya juga unik. Jadi ini salah satu sisi marketing yang luar biasa. Jadi nggak heran lah kenapa Dewa 19 bisa bisa punya mendulang untung banyak banget di masa sekarang, karena mereka sudah membangun itu tanpa mereka sadari, tanpa Mas Dani, Mas Andra, Mas Agung, Mas siapa lagi, Mas Yuke, tanpa mereka sadari mereka sedang merebrand terus, bukan merebrand ya, membuat orang ingat terus sama Dewa 19 gitu ya. Jadi tertanam di bawah benak kita bahwa Dewa 19 itu masih ada dan terus eksis. Lalu yang berikutnya yang tanpa kita sadari, fans Dewa 19 dari tahun 92, ya 92, Dewa 19 lahir 9293 sampai tahun 2022, ini adalah masa produktif orang-orang yang lahir dari tahun 80 sampai 90-an. Rata-rata udah kerja, udah mapan, sudah gaji mungkin sudah di atas 6-7 juta gitu ya. Sehingga mereka punya duit untuk beli sesuatu yang mereka suka. Misalnya beli merchandise-nya Dewa 19 karena ini adalah band favorit tahun dimana mereka lagi hot-hotnya dengerin musik ya. Saya misalnya tahun 90-an dengerinnya ya Dewa 19, Gigi, band-band pada masa itulah. Nah, Dewa 19 ini lagi naik banget nih tahun 2022. Nah, anak-anak yang lahir tahun 83 mungkin ya, dari tahun 83 sampai tahun 99, mereka lagi pada usia produktif, lagi bisa cari duit, lagi kerjanya lagi bagus, sehingga mereka bisa spend money untuk nonton konser, spend money untuk buat beli merchandise-nya, untuk beli karya-karyanya, nonton YouTube-nya Dewa 19, nonton YouTube itu kan mereka juga dapat revenue dan sebagainya. Dan itu menurut saya sangat ciamik, sangat bagus, langkah yang sangat terlepas dari teman-teman mau bilang kontroversialnya di mana segala macam, itu sudut pandang yang lain, tapi buat saya Dewa 19 adalah band yang mampu menanamkan nama atau brandnya di bawah di benak atau di bawah alam sadar kita. Jadi sehingga kalau kita ngelihat Ahmad Dhani Dewa 19, ngelihat Mas Andra Dewa 19, apalagi ngelihat ngelihat Al Eldul misalnya Dewa 19. Jadi memang ngelihat Mas Ari Lasso Dewa 19. Ditambah lagi sekarang ngelihat Elo sama Firza Dewa 19. Jadi luar biasa branding mereka itu, dan salah satu langkah ciamik yang dipilih Mas Dhani adalah kolaborasi. Dia sangat appreciate dengan musisi muda sehingga dia mau kolaborasi, salah satunya dengan Pamungkas, pernah saya juga ikut main, sama Iura, sama Malik and the Essentials, sama Elo, sama Firza, sama saya, sama teman-teman brass yang lain. Siapa lagi ya dia mau kolaborasi ya, sama banyak mungkin dengan musisi-musisi muda. Dan mungkin nanti kedepannya bakal nambah lagi deretan musisi muda yang berkolaborasi dengan Ahmad Dhani. Dan siapa yang gak mau kolaborasi sama Mas Dhani? Itu salah satu strategi marketing yang Mas Dhani punya, yang Mas Dhani punya DNA marketing yang bagus, sehingga dia bisa terus eksis, bisa terus berkarya, dengan karya-karyanya yang sudah ada pun itu bisa terdengar fresh. Nah, sekarang teman-teman banyak banget hal yang bisa kita pelajari dari Dewa 19. Semoga apapun yang kita lakukan sekarang kita lakukan dengan konsisten. Kita bangun bisnis kita bangun usaha kita, sehingga nanti kita bisa mendulang untung, bisa menuai apa yang kita tabur, seperti Mas Dhani dan Mas Andra serta teman-teman Dewa 19. Dan saya melihat mereka sangat solid dari segi musik maupun dari segi produksi.
Oke, kita doakan Dewa 19 terus eksis, terus bisa berkarya di belantika musik Indonesia sampai 30 tahun berkarya sudah lewat nih. Sampai 40 tahun berkarya, sampai 50 tahun berkarya, 20 tahun lagi saya umur 50 tahun, seumur Mas Dani. Saya main dengan Mas Dani mungkin 20 tahun lagi mungkin ya, mudah-mudahan saya pemain brass section yang seumur Mas Dani sekarang. Dan Mas Dani udah, kalau 20 tahun lagi berarti Mas Dani umur 70 tahun. Mudah-mudahan semuanya masih lengkap, masih sehat. Kita bisa nonton Dewa 19 di panggung kayak misalnya Queen kan, Queen main sama eh siapa tuh penyanyi muda di Singapura pernah konser, dan itu sangat sukses. Kayaknya Brian May-nya udah pada tua-tua gitu, terus ada penyanyi muda baru satu, Adam Lambert ya kalau nggak salah. Mudah-mudahan Dewa 19 bisa terus eksis, terus sehat, semua tim produksinya, semua artisnya panjang umur. Oke, terima kasih teman-teman sudah menyimak video saya. Dan ini saya senang banget sharing karena ada banyak point of view yang bisa saya ambil dari Dewa 19. Bukan hanya dari musik, bukan hanya dari segi popularitas, tapi dari segi hal-hal yang lain. Kita kulik lagi Dewa 19 nanti beberapa hari ke depan. Apa yang bisa saya gali lagi nanti saya share lagi di video berikutnya. Oke, sampai ketemu. Jangan lupa like, comment, subscribe, share video ini kalau teman-teman suka sama kontennya, kalau teman-teman senang sama Dewa 19. Supaya banyak orang bisa belajar dari ketenaran, dari eksistensi sebuah band living legend Dewa 19. Terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya. Dadah!